Perkembangannya ya dalam 3 bulan terakhir ini domba itu memang melesat pesat. Namun kan 1,5 bulan yang lalu itu kan kemarau panjang ya, sehingga ada sekitar 36 ekor itu kita over ke mitra. Itu cara memilih bibitan betina yang bagus tuh seperti apa tuh Pak menurut Bapak sendiri nih? Bibitan betina ya? Oke, jadi kan di sini betina ada 2 macam nih, ada betina Dorper, ada betina Garut. Kalau betina Dorper saya belajar dari literatur tidak terlalu sulit ya. Lagian kan Dorper yang diimpor ke Indonesia sudah terpilih. Setelah domba itu dikoloni, dan sistemnya koloni karena cuma 1:15 kan cuma 2 bulan aja, tiga rotasi berakhir ya. Saya tuh 1 bulan pertama saya panggil ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Heji TV nih teman-teman. Kali ini kita berkesempatan bersilaturahmi lagi nih, kunjungan yang kedua ke SJ Farm ya, SJ Domba Farm nih teman-teman, di sini yang beroperasi di Tarogong ya sobat tanah semuanya nih. Kita di sini mau bahas-bahas ilmu seputar peternakan di sini ya, khususnya di domba breeding juga nih. Langsung saja mumpung ada Bapak Jenderalnya ya, langsung saja ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak? Kang Adam Domang. Kembali Heji TV ya. Alhamdulillah. Ini lagi lepas sapi. Aduh, ribut. Ada berapa tadi pagi kita lepas sapi kan 6 ekor. Aduh, ramenya Masya Allah. Ibu kayaknya manggil-manggil mamanya. Ya. Mungkin paling tidak biasanya sampai 2 hari lah. Berisik. Mana 6 lagi. 6. Kita les sapi ya. Langsung. Siap. Kumak-kumak kan. Mungkin Pak, kita kunjungan yang kedua. Mungkin boleh diperkenalkan kembali nih Pak. Barangkali ada teman-teman subscriber baru yang belum kenal nih Pak. Oh gitu. Ya. Jadi kieu Kang. Jadi ini teh ya baiklah saya memperkenalkan diri lah. Nama saya Erwin. Saya pemilik dari SJ Farm di Kampung PLP Garut. Kecamatan Tarogong. Tarogong ini ya, Kecamatan Tarogong Kaler ya. Tarogong Kaler teman-teman. Ya. Sementara ini saya beternaknya hanya domba Dorper dengan Garutan. Ya ada koleksi 2 Merino. Ada Merino. Ada Merino untuk yang kemarin itu Pak. Iya, tadinya kan 6. Tapi yang 4 katanya orang Talegong Garut Selatan pada mau, yang 4 saya kirim. Tinggal 2 buat mainan cucu saya. Iya, siap. Kang, ribut di sini. Iya. Tuh, ya. Mari kita ngobrol di yang lebih enak lah di depan yuk. Gak kedengar juga ilmunya ya. Iya. Siap teman-teman, kita nanti untuk cuplikan-cuplikan mungkin ya. Nah, jadi kita sekarang mau bahas tentang breeding ini Pak. Tentang breeding bahasannya? Sok. Enggak. Di sini tuh. Tentang breeding kebetulan ya saya memang sebenarnya baru breeding aja Kang, belum yang lain-lain. Ayo orang kita di teras di sini ngaso lah. Siap. Sok, mangga Kang. Nah, mungkin tadi teman-teman langsung saja karena di kandang kan lumayan ramai tuh ya, capek-capek ya. Berisik malum lagi lepas sapi Kang lah. Iya. Ini mungkin kali ini Pak mau bahas soal perkawinan koloni ya di sini. Tapi sebelum ke sana kita mau tahu nih perkembangannya sesudah kita bersilaturahmi ke sini kemarin tuh, di sini perkembangannya apa nih Pak di sini? Barangkali ada teman-teman yang nunggu-nunggu yang mau tahu juga gitu Pak. Oke, perkembangannya ya dalam 3 bulan terakhir ini domba itu memang melesat pesat. Namun kan 1,5 bulan yang lalu itu kan kemarau panjang ya, sehingga ada sekitar 36 ekor itu kita over ke mitra. Udah ada mitra nih ya? Ya ada mitra, ada beberapa, ada di Semarang mitra kita, ada di Talegong, Garut Selatan, ada di sekitar Tarogong Kaler juga ada 3 atau 4 mitra begitu ya. Nah, kemarin 36 ekor 1,5 bulan lalu kita kirim ke Talegong. Di sini rumput waktu itu masih agak susah. Sedangkan Talegong kan rumputnya selalu ada air banyak di Talegong. Cuma ya tempatnya agak lumayan jauh. Terus waktu pertama ke sini kan Kang Adam
dorpernya cuma ada 4 ya. Sekarang ya alhamdulillah saya sudah punya dorper fluid bloodnya udah dengan Citizen itu dengan 1 pejantan 10 betina lah. Oh, udah 10 betina. Ya, 10 betina, mohon doanya lah gitu. Itu mungkin perkembangannya. Kalau lain-lainnya ya kita sekarang masih tetap aja di breeding lah. Iya. Masih berjalan di breeding ya, Pak ya. Iya. Nah, mungkin lanjut nih, Pak. Nah, di sini kan sistem perkawinan tuh koloni ya, Pak ya. Iya. Nah, untuk di sini pakai perbandingan 1 jantan tuh berapa betina, Pak, kalau di SJ Farm nih, Pak? Jantan kalau SJ Farm itu kita kan peternak pemula, jadi jumlahnya kan belum banyak tadi kan. Sekarang mungkin jumlah ternak saya ini total dengan cempinya 55 apa 56 begitu ya. Dewasanya cuma ada 36. Nah, jadi sekarang itu yang hamilnya mungkin sekitar ada berapa, saya lupa tadi 17 apa 18, yang sedang laktasinya ada mungkin sekitar berapa. Nah, sekarang si jantannya itu, si Citizen itu sedang koloni dengan, kalau saya nggak salah dengan 12 ya. Kalau 3 bulan lalu kan dengan 15. Oh, pertama itu, Pak? Ya, pertama 15 dan 100% hamil. 100% diistirahatkan sebentar. Nah, ini mulai tanggal 5 bulan lalu dengan 16 betina. Nah, 16 tapi yang 5 kemarin sama ahli udah dinyatakan hamil, udah dipisah ke kandang hamil. Jadi sekarang mungkin ya 10 lah kalau saya nggak keliru. Citizen sekarang dengan 10, sebetulnya 16, tapi yang 6 sudah sama ahli sudah dinyatakan hamil, dipisahkan supaya tuh pada teuing lah, tuh pinuh teuing karunya kan. Jadi ya walaupun nanti tetap semuanya kan kita akan panggil dokter hewan sama minta USG ya untuk memastikan kehamilannya. Jadi ya gitulah kalau di sini. 1 jantan itu saya rata-rata dengan 15 betina. 15 betina. Dan dievaluasi selama 2 bulan itu kira-kira yang sudah mulai hamil ya kita pisahkan ke kandang hamil. Ya gitulah. Walaupun nanti semuanya setelah selesai 2 bulan, 3 periode kan 2 bulan. Kita USG semuanya. Mudah-mudahan sukses seperti yang periode 4 bulan lalu Citizen 15 semuanya hamil. Amin. Nah, untuk di sini jantannya masih pakai dorper, Pak? Ya, saya kebetulan punya 1 jantannya. Tadinya kan 2 ya. Tadinya 2, tapi aduh yang Garut apalagi itu kan Garut ya, dengan yang tanduknya ini, waduh. Saya belum punya ABK yang memang qualified untuk ngurus Garut. Di dorper makan gampang. Dorper ya jadi cuma 1 aja, Citizen itu. Jadi saya punya 1 pejantan, betinanya mungkin sekitar betina dewasanya 34 atau 35 lah. Betinanya pakai apa aja tuh, Pak? Betinanya kebetulan mayoritas ini masih ya Garutnya mungkin entah berapa ya 13 mungkin. Terus F1, F2 juga dorpernya kan ada sekarang ada 10 ya. Jadi ya campur lah, rata lah. Antara F1, F2 dengan Garut murni dengan dorper sama lah, kurang lebih di 10 begitu. Nah, mungkin ada alasan tersendiri nih, Pak, makanya pilih bibitan atau betina tuh dari jenis Garutan, dari F1, F2 atau seperti apa tuh? Jadi gini Kang, kalau dorper ya mungkin jelas ya itu karena kan memang salah satu bibit yang terbaik dari segi average daily gain-nya, jadi peningkatan tubuh hariannya. Terus dombanya juga tahan terhadap penyakit, makannya rakus, timbangannya besar dan mudah tumbuhnya. Terus apalagi ya, hampir celaknya tidak ada ya, mudah juga ngurusnya. Kasih rumput konsentrat, yang penting ada makanan dia makan. Yang penting hati-hati makan, yang jangan sampai bikin dia kembung, bikin dia mencret, paling gitu aja ya. Nggak usah cari dage kita, nggak usah cari ampas tahu, nggak usah. Tinggal beli konsentrat, ngarit rumput, pakcong ada, odot ada, gampang. Gampang, nggak usah ngabutrik, nggak usah apa-apa. Jadi ya intinya sementara kan saya pemula, jadi cari yang termudah, tapi juga dia perkembangannya cepat. Terus kalau Garutan kenapa? Saya orang Garut lah, harus cinta sama domba Garut, mau gimana pun gitu kan. Harus kita pelihara, melestarikan Garut, dan supaya Garut itu nanti bisa lebih lebih bagus dari segi genetika, ya mungkin kita mix Garut kawinkan gitu ya. Carilah jadi ada F1 dorper, ada F2 dorper dengan indukannya Garut. Ya ada Merino juga, Merino cuma sekian ekor itu untuk mainan cucu saya. Texel juga cuma untuk edukasi aja. Jadi ada 4 macam di sini, ada Garut, ada dorper,
ada Texel, cross Texel maksudnya, juga ada Merino, yaitu untuk edukasi. Karena setiap minggu itu ya banyak masyarakat yang ke sini, mereka ya kita beritahu bahwa jenis domba itu bermacam-macam. Jadi itulah kenapa alasan saya memelihara sekarang Dorper dan Garutan, kurang lebih. Jadi seperti itu teman-teman. Nah mungkin Pak untuk penjelasan nih, barangkali ada teman-teman yang mau belajar sistem koloni nih Pak, penjelasan tentang keunggulannya tuh ya, kebagusannya, mungkinnya kelebihannya dari sistem koloni itu seperti apa tuh Pak tuh? Oke, gini, kalau menurut saya nih ya, dengan tidak mendahului para suhu yang sudah lebih lebih dulu lah para senior. Saya pemula nih, baru 5 bulan. Jadi yang saya alami, jadi kalau koloni itu memang pemeliharaannya mudah. Ya kan, masukin saja 15 betina, 1 jantan. Secara alamiah kan si jantan mengendus mana yang sedang berahi. Nggak usah kita repot-repot. Jadi ya memang alamiah gitu. Si jantannya akan mencari sendiri dan biasanya tepat kalau jantan itu. Karena kan nalurinya dia, mana yang sedang berahi. Nah, sehingga keuntungan yang keduanya, kita ya sumber daya manusia yang kita kita keluarkannya jadi sedikit. Kan kita tidak usah mijahkan, ngawin-ngawin, kan nggak usah. Nggak usah ngintip mana yang berahi, biarkan saja secara alamiah. Cuma mungkin kalau koloni kan kelemahannya, kita tidak tahu nih yang mana ini yang sudah dipijah, yang sudah dikawin sama si pejantan. Ya itu kan kita bisa siasati. Jadi saya pasang CCTV di kandang koloni. Nanti kalau pagi setelah beres kasih makan, dilihat CCTV-nya mana saja yang sudah dipijah sama si Tison, masukin data gitu kan, sama di capture kameranya. Jadi per kasus pemijahan tuh kita kita capture fotonya. Jadi nanti tahu pendataan di komputer itu mana yang sudah dipijah sama si Tison. Tujuannya biar nanti kita bisa mengestimasi kurang lebihnya kapan dia bisa melahirkan. Dan mungkin juga kan sekarang bisa saja dipijah tapi belum jadi, kan si Tison tahu pejantannya, oh ini belum jadi, sama dia akan dipijah lagi. Kalau sudah ada CCTV kan aman, kita tahu semua. Jadi bisa kontrol dari kejauhannya. Bisa kontrol gitu kan. Sementara di SJ Farm begitu. Ini kan di koloni itu kan biasanya perbandingan dari betina lumayan banyak gitu Pak ya Pak? Dari mulai dari jenis Garutan, dari Texel, mungkin dari Dorper tentunya Pak. Itu cara memilih bibitan betina yang bagus tuh seperti apa tuh Pak menurut Bapak sendiri nih? Bibitan betina ya? Oke, jadi kan di sini betina ada 2 macam nih, ada betina Dorper, ada betina Garut. Kalau betina Dorper saya belajar dari literatur, tidak terlalu sulit ya. Lagian kan Dorper yang diimpor ke Indonesia sudah terpilih sama penjualnya pada saat diseleksi, saat beli di Australia sudah diseleksi. Juga ya. Pasti nilainya di atas, menurut saya kalau dikasih nilai gradasi dari 0 sampai 100 sudah di atas 80 lah. Jadi kita nggak seberapa sulit mencari bibitan. Ya kan standar umum. Kalau Dorper itu misalnya badannya panjang gitu kan. Dadanya lebar, kakinya kokoh, punggungnya kalau bisa yang rata gitu kan. Terus fenotipnya yang Dorper betulan ya gitu kan. Nggak seberapa susah sebetulnya kalau Dorper, karena sudah terseleksi juga sama pedagangnya pada saat dia beli di Australia. Dan kriterianya mudah. Nah, kecuali Garutan. Nah, kalau Garut, karena saya pemula dan saya kebanyakan belinya kan dari petani. Kalau dari petani, supaya tujuannya, ya mohon maaf, kalau di bandar, di pasar kan kemungkinan itu betinanya yang sudah istilahnya di tempat petaninya sudah, wah ini mah nggak kegunain nih, ada penyakit apa mungkin, atau mungkin kurang keturunan jelek atau bagaimana, bawalah ke pasar atau dibawa ke bandar. Nah, gitu kan. Tapi kalau dari petani mah kan langsung, caranya ya saya biasanya kalau belanja ke petani saya bawa ahli. Oh, pakai ahli ya? Ada ahli ya Pak di sini? Ya banyak nih Garut. Ahlinya domba Garut banyak di sini. Saya ada beberapa teman yang memang mengerti, bahwa perutnya yang harus kancah nangkub katanya gitu kan. Seperti apa ya adalah mereka. Terus kalau kaki rata-rata memilih yang lurus dan kokoh gitu kan. Tapi ya
menurut saya tidak sederhana kalau memilih indukan Garut. Harus teliti ya, berbeda. Harus teliti, butuh kepakaran tertentu dan saya belum nyampe. Belum nyampe. Gitu. Kita pakai tenaga ahli aja. Ada belum banyak juga Kang. Belum banyak juga kan Garutan. Siap. Nah, lanjut ke perawatan nih Pak, perawatan untuk domba-domba yang lagi kawin koloni gitu Pak, perawatan mungkin keseharian atau ya khususnya di sini tuh seperti apa tuh Pak? Kalau perawatan keseharian saya kira normal kan ya, normal saja. Yang paling penting itu kan kebersihan. Oke, perawatan sekarang perawatan dombanya dengan perawatan lingkungannya kan paling begitu ya. Kalau dombanya ya yang jantan, Citizen ya tentu kita rawat setiap ya selambat-lambatnya 2 minggu sekali kita mandikan. 2 bulan sampai 3 bulan sekali kita cukur. Setiap minggu kita suntik vitamin ADE. ADE ya. Terus setiap 3 bulan sekali Citizen yang jantan ini kita kasih obat cacing. Terus pakannya yang protein yang cukup lah. Katakanlah protein tinggi, tapi kalau cerita tinggi kan kita susah. Saya sudah punya langganan beli konsentrat yang untuk itu sudah ada berapa kebutuhannya. Jadi konsentratnya kita benerin. Itu untuk yang jantan Citizen. Kalau yang betina juga sebetulnya hampir sama. Jadi sebelum dikolonikan tuh pemeliharaannya dia kita suntik ADE dulu, kita kasih obat cacing, terus kita mandikan, kita cukurin. Karena saya yang menganut domba itu memang harus bersih. Kalau dalamnya bersih dari cacing, dengan dikasih obat cacing, luarnya bersih, artinya ya bulunya rutin dicukur, rutin dimandian. Kalau pemandian domba, saya tidak pernah lebih dari sebulan ya, tapi kalau nyukirin 3 bulan biasanya, 2-3 bulan. Jadi itu pemeliharaan domba. Kalau kandang ya rutin lah, setiap 2 minggu kita ambil kohenya, kita semprot dengan apa namanya, dengan anti bakteri kandangnya, sehingga dombanya nanti insya Allah kalau rutin dibersihkan, rutin dikasih obat antibakterinya, ya insya Allah sehat. Jadi itu ya. Jadi ya kurang lebihnya kan lingkungannya seperti itu. Terus dombanya jantan sama betina mungkin walaupun hampir sama, cuma beda sedikit di pemberian vitaminnya. Citizen 1 ngelawan 15 perempuan. Jadi kalau perempuannya mungkin 1 kali disuntik, ya Citizen tiap minggu. Jadi harus benar-benar di jantan tuh ya Pak ya? Iya. Koloni itu ya? Ya koloni kan ya dia harus fit ya. Power banget. Ya harus power. Betul gitu Mas. Siap. Nah ketika si betina udah bunting gitu Pak, nah bagaimana treatmentnya untuk di sini sendiri Pak, yang harus diberikan, apapun yang harus dihindari itu untuk yang betina yang udah positif bunting gitu Pak. Baik. Agar menjaga si kehamilan tuh sehat terus gitu Pak. Oke. Jadi kalau saya setelah domba itu dikoloni, dan sistemnya koloni karena cuma 1:15 kan cuma 2 bulan aja, tiga rotasi berakhir ya. Saya tuh 1 bulan pertama saya panggil ahli, kadang dokter hewan, kadang orang di sini kan banyak yang ahli. Kira-kira dari 15 itu yang sudah mulai hamil berapa? Biasanya ada aja 3-4 tuh ketahuan. Dan itu kan disambungkan dengan CCTV yang sudah dia, oh bener ini memang ini yang dipacak pertama, ini yang dipijat pertama, ya ketahuan lah. Kalau kita mau mengamati itu sebetulnya mau sedikit berusaha untuk mengamati itu nggak rumit kok. Jadi pemeliharaan yang udah hamil itu segera dipindahkan ke kotak hamil. Kan ada kotak untuk koloni, ada kotak untuk domba hamil. Khusus kandangnya. Kandang. Nah, biasanya 4-5 dari 15 sudah ketahuan sebulan pertama, udah pisahin. Gitu kan. Nanti setelah 2 bulan lengkap, baru 15-15-nya itu kita panggilkan USG, panggilkan dokternya gitu kan, atau apa istilahnya orang yang ahli untuk dicek kehamilannya. Nah, selama dari mulai 2 bulan sudah dinyatakan hamil, kita pakan Mas. Sebetulnya yang intinya itu ya menurut saya ya, kebersihan kandang kan sudah tadi saya jelaskan, pasti kan harus bersih ya biar terhindar dari penyakit. Itu pakan kalau saya. Dan jangan digurutak-gurutuk kaditu kadia. Nah, jangan. Kalau sudah hamil itu usahakan dia stay di situ, kandangnya dibersihkan rutin yang bagus.
pakannya diperhatikan. Dan untuk mendapatkan pakan saya dapat dari banyak lah dari senior-senior. Bahwa apa saja, literatur juga ada kok. Kalau domba hamil itu bagusnya jenis pakannya seperti apa, konsentrasinya segimana. Dan kebetulan saya kan tidak banyak jenis pakannya. Saya cuma dikasihnya ada odot, pakcong, rumput liar yang banyak di kebun saya, sama konsentrat. Jadi ya di makanan sama lingkungan. Jadi itu untuk yang domba hamil. Nanti pada saatnya pasti sehat. Tentu satu lagi mungkin jangan lupa mineral block, Mas. Mineral block. Mineral block kan dia memang butuh mineral ya. Kan banyak kasus ya amit-amit di tempat saya alhamdulillah belum ada yang lumpuh atau lahir apa amit-amit ya, Mas. Yang leles begitu nggak ada. Di saya ya domba begitu lahir sekian menit, 5 menit udah berdiri, ya kadang ada yang sampai 20 menit lah gitu. Setelah dijilatin beres, rata-rata berdiri semua. Karena saya tidak pernah telat mineral block, selalu ada. Jadi terkadang ada sebagian mungkin saya pernah juga lihat gitu, Pak. Ada domba-domba ya yang lumpuh itu akibatnya kenapa? Kekurangan mineral katanya gitu, Pak. Jadi seperti itu ya, penting banget ya, Pak. Ya, mineral block kan sederhana sekali, tinggal digantungkan. Nanti ada juga yang pakai premix kadang-kadang. Cuma saya diberitahu oleh beberapa pendahulu yang senior-senior kalau pakai premix kadang-kadang kita tidak tahu kebutuhannya mereka tuh segimana. Gitu kan mineral yang di premix itu. Kadang khawatirnya kelebihan. Ya, tapi kecuali kalau takarannya betul nggak ada masalah. Karena kan kalau kelebihan juga nanti kan dibuang juga ya, percuma. Tapi kalau mineral block digantung. Nah, sekarang si dombanya kan dia akan menjilat sesuai dengan kebutuhannya. Ada itu alamiah kan. Dia butuh kalsium berapa jilatan ya domba menaksir sendiri. Tahu sendiri ya. Nggak bakal kelebihan kalau itu udah karunia Tuhan. Domba akan mencari mineral sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang saya pahami. Gitu mineral block. Seperti itu. Nah, lanjut ke cempean gitu, Pak. Nah, cempean untuk di SJ Farm sendiri untuk umur lepas sapinya tuh di umur berapa nih, Pak? Kalau cempean saya lepas sapi itu persis 3 bulan, Mas. Nah, ini kebetulan bulan Juli dari mulai tanggal 18, 19, 20, 3 hari itu berturut-turut ada 4 kelahiran, 6 anakan. Kemarin sore sama barusan pagi kita sapi. Makanya rame sekali kan. Rame sekali. Kalau kami Mas, disiplin aja 3 bulan langsung lepas sapi. Mau ribut seperti apa? Ya 2 hari lah. Iya. Makanya kita di sini teman-teman pembicaraan kalau di sana takutnya nggak jelas juga sama. Ya betul. Manggil ini mamanya. Ribut sekali kan tadi Kang Adam. Aduh, luar biasa. 3 bulan kan? 3 bulan. Berarti di sini lepas sapinya 3 bulan teman-teman. Jadi dipisahkan sama induknya itu ya Pak ya, dimandirikan mungkin ya di 3 bulan teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk di sistem koloni sendiri ini Pak yang harus diperhatikan atau dari segi kendala-kendalanya tuh Pak yang harus diperhatikan ya, barangkali ada teman-teman yang mau ke koloni juga gitu ya, belajar di koloni itu seperti apa nih Pak menurut Bapak sendiri nih? Ya, kalau koloni kan mudah dalam beberapa hal, sumber daya manusia mudah, handlingnya juga mudah kan gitu. Cuma ya ada beberapa bukan kendala istilahnya, hal yang harus kita cermati. Ya kan? Karena kan koloni banyak nih. Paling tidak satu kandang seperti di saya 1 jantan 15 betina. Pertama kita harus ada kemauan untuk mengamati. Mengamati. Kenapa? Karena kan domba begitu dikasih makan, pada saat kasih makan itu betul-betul amati. Tiba-tiba ada yang di belakang sendirian, tidak mau makan. Apakah dia tidak makannya itu karena kalah atau bahasa kitanya apa eleh seret gitu kan. Tapi kan sudah dihitung sama kita. Domba yang untuk 16 itu dia tempat makannya itu ada 19. Jadi ya tidak semua akan kebagian slot untuk tempat makan. Tapi ada aja gitu kan. Yang galau gitu ya. Yang galau di belakang ya kita amati, yang itu nomor ear tag atau neck tag sekian. Tandain gitu kan. Nah, itu nanti harus kita treatment, langsung kita cari penyebabnya apa, jangan dibiarkan. Nah, yang keduanya kita mengamati penyakit yang nyata-nyata gitu kan. Yang paling umum di sini penyakit itu penyakit mata, ORF, sama batuk ya.
Nggak masif kalau batuk, tapi kalau orep sama sakit mata kadang-kadang ada 3, ada 4. Nah, itu harus segera di treatment. Dan segera begitu kelihatan sakit mata pisah, ada kandang karantina kan, obatin. Kebetulan alhamdulillah saya lengkap untuk obat-obatan. Yang orep juga sama. Orep kan virus sebetulnya kan. Kalau virus itu ya ada siklusnya, tapi kan walaupun kata orang dikasih cukup dengan dikasih garam, nanti katanya karena asin dia jilat-jilatin, nanti sembuh dengan air liurnya sendiri. Ya tapi kok saya ada juga obatnya, ya saya berikan obatnya. Orep dikasih salep orep gitu ya. Jadi itu aja, jadi mencermati ada yang lain sendiri pada saat dikasih makan, sama penyakit-penyakitnya itu. Begitu ada tanda itu segera pisahkan. Ya mungkin juga kadang-kadang ada mencret ya. Mencret lihat kan kelihatan dombanya mana, misalnya yang bagian belakangnya tidak bersih gitu. Oh itu ya kalau mencret kita lihat sampai 2 hari misalnya kan. Kita mungkin salah pakan kan biasanya kan bisa salah pakan, bisa karena bakteri. Cuma ya alhamdulillah lah di SJ Farm sementara ini belum ada sih kalau yang gara-gara bakteri mah gitu kan, karena kita jaga pelihara. Tapi mungkin salah pakan ya, bisa juga dari rumput gitu ya Pak ya. Ya karena kan kena daun rumput yang muda-muda juga bikin dia mencret ya kan. Rumput muda, terus apalagi ya mungkin juga faktor cuaca mungkin. Tapi tidak pernah kalau mencret di tempat kami itu masif gitu, tidak pernah. Paling ada 1, belum tentu juga 1 bulan ada yang mencret. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Segera kalau kami tidak pernah dibiarkan si bekas mencretnya, langsung kita semprot, kita bersihkan saat itu juga. Karena kan jelek nantinya mencret itu, nanti ketidurin sama domba yang lain, nanti domba yang lain jadi kotor, jadi buladik. Terus ya bisa saja nanti malah menular mencretnya, kita nggak tahu. Ya ada yang mencret cukup repot sih, karena begitu ada mencret kotoran situ langsung kita semprot, gitu. Ya jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk di sistem koloni itu kita harus benar-benar rajin-rajin setiap hari itu ngontrol dombanya ya Pak, dilihat mungkin setiap kandang koloni itu nih dombanya gimana, sehatnya mungkin ya Pak ya. Ya begitulah. Yang jelas lebih mudah sistem koloni. Ya kita sedikit mau mengamati apa salahnya gitu kan, untuk kebaikan ternak kita. Gitu kan. Ya. Jadi sambil santai-santai habis kasih pakan, ngontrol-ngontrol ngamati gitu ya Pak ya. Ya pada saat makan itu, pada saat makan tuh dilihat betul. Domba yang sehat mah begitu dikasih makannya kan Pak boro-boro tuh makan pop gitu kan. Ya kadang-kadang ada 1 di belakang dia menunduk. Ini begitu diperiksa ada aja. Oh ini ya kita treatment. Kalau yang begitu jarang inisiatif. Saya langsung capture, koordinasi dengan dokter hewan. Kebetulan dokter hewan dari Dinas Peternakan Garut di sini, waduh luar biasa, membantu kita sekali, sangat membantu. Kapan saja saya WA, saya telepon, selalu menjawab dan memberikan arahan. Jadi nggak sulit saya, alhamdulillah. Siap. Nah untuk di sini Pak, untuk anakannya ya, udah ready belum ini Pak di sini? Nah ini dia nih. Kan tadi Kang Adam lihat ya, domba saya anakan yang lepas sapi itu total yang sudah dilepas sapi ada 13. 7 betina, 6 jantan. Dan yang paling tua umurnya baru 4 bulan, yang lainnya baru 3 bulan, 3 bulan setengah. Sehingga saya untuk melepas sementara ini belum. Dan itu karena banyak kan masyarakat di sini, para teman-teman juga kan tadi sudah ditandain, sudah di tag. Jadi mungkin yang jantan itu sudah hampir habis. Oh udah ada habis di booking, di tag orang. Walaupun saya bilang kalau mau nyiriin silahkan saja, mau yang mana. Bahkan ada yang sudah istilahnya, Pak saya nyiriin dan langsung bayar. Oh saya bilang nanti dulu Pak, karena ini kan belum lihat. Udah sok, kan ada standarnya. Ya akhirnya ada beberapa yang memang sudah dekat dengan kita, kepercayaan, akhirnya dia sudah kasih uangnya. Tapi saya bilang nanti akan diambilnya setidaknya di umur 4,5 atau 5 bulan. Sudah yakin. Karena kan untuk pencatatan saya, dan kita berikan kan ini potensinya bagaimana. Kalau kita parameternya kan lihat dari berat lahir sama ADG saja. Dari situ kata para senior bisa diramalkan. Ini domba ini untuk ke depan itu untuk dijadikan indukan bagus atau tidak. Jadi gitu. Jadi kita
sampaikan kepada mereka, oh ini kelasnya ini premium nih, bagus. Ini sedengan nih. Kalau yang di bawah itu ya saya tidak lepas ya untuk menjaga kualitas, Kang. Iya. Untuk menjaga kualitas biar semua pelanggan SC Farm itu yang membeli itu nanti mendapatkan bibit terbaik. Kalau yang memang ADG-nya juga rendah, lahirnya kecil, ya mungkin itu nanti untuk pedaging lah. Oh, masuknya ke ya pasti jangan sampai kasihan nanti pembeli kan, pembeli dari saya kan rata-rata peternak pemula mungkin ya. Peternak pemula kan dia butuh bibit yang bagus. Gitu, Kang. Siap. Nah, mungkin video kali ini seperti itu aja, Pak. Ya, pembahasan kali ini. Tapi dari kita mau minta ini semangatnya sama supportnya buat teman-teman atau siapapun yang nonton channel ini yang mau belajar terjun ke peternakan di sistem koloni ya, breeding gitu, Pak ya. Iya. Nah, untuk semangatnya tuh, Pak, dan supportnya nih. Oke. Jadi gini, Kang. Hemat saya. Jadi beternak aja, nggak usah takut, sesuaikan dengan kemampuan, gitu kan. Misalnya 1 jantan dengan 4 betina, dengan 3 betina, atau misalnya 1 jantan 1 betina, mulai saja. Karena sayang kan sumber daya alam yang sudah dianugerahkan ke bangsa kita oleh Tuhan Yang Maha Esa kan luar biasa. Nah, mungkin selanjutnya Pak, kita di sini mau minta support sama semangatnya nih buat teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia peternakan, khususnya di breeding gitu, Pak. Ini. Oh, jadi itu ya? Oke, kieu Kang. Jadi orang-orang, rekan-rekan, para peternak pemula yang ingin beternak, nggak usah ragu-ragu, beternak aja. Mulai sesuai dengan kemampuan, 1 jantan 2 betina, 5 betina, 10 betina, mangga aja. Jadi bagi pemula, maju terus, tidak usah ragu-ragu. Yakin program pemerintah ke depan itu akan mengutamakan masalah pemenuhan kualitas sumber daya manusia yang ditopang oleh pemenuhan protein masyarakat Indonesia. Salah satunya ya kita peternak domba, sapi dan sebagainya. Terus untuk para senior peternak, mohon berbagi ilmunya, bimbing, arahkan para peternak pemula sehingga mereka juga bisa menjadi peternak yang handal seperti para seniornya dan dapat mendukung program pemerintah di dalam ketahanan pangan khususnya pemenuhan protein masyarakat. Jadi itu kalau pesan dari saya, bahwa saya meyakini rezeki tidak pernah tertukar. Jadi kalau para senior yang sudah sukses beternak terus menularkan ilmunya, membimbing para juniornya, saya kira tidak akan berkurang rezekinya. Bahkan saya meyakini akan bertambah rezekinya, insya Allah. Jadi itu tips saya bagi pemula, maju terus. Bagi para senior, tolong membimbing, mengarahkan, mengedukasi para peternak pemula sehingga dapat produktif menghasilkan protein yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Saya kira begitu, Kang Adang. Siap. Nah, jadi seperti itu pokoknya mah untuk teman-teman yang pemula atau senior pokoknya semangat terus ya, Pak ya. Semangat. Harus itu, Pak. Jadi seperti itu mungkin ya teman-teman, kita dapat ilmu baru, wawasan baru dan mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, Pak. Amin. Terima kasih buat teman-teman terus support channel ini terus ya. Bantu support terus channel ini, dan bila ada teman-teman ada requestan nih kita konten judulnya apa lagi gitu kan, bolehlah di komen di bawah, nanti kita kerjakan. Bila ada info-info peternakan yang harus kita kunjungi atau mau dikunjungi oleh kita ya, silahkan komen aja ya, sama nomornya nanti insya Allah kita hubungan, insya Allah kita gaskeun lah pokoknya. Baik. Jangan lupa di subscribe dan di share juga ke teman-teman agar tidak ketinggalan info seputar peternakan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.